Assalamualaikum Rain Family. Hey, Hey. kamu cari yang bagaimana? Jadi hari ini kita bakal ngejawabin Q&A. pertanyaan, bakal answering question yang kalian berikan. Bener gak sih? Iya kan? Ya dah. Nih di cerita Rain. Ayo Haina, bagaimana? Pertanyaannya udah di grup Kak. Oh, udah. Grup sayangku. Jadi ini kita kemarin posting nih, di postingan yang ini, lihat deh. Ini, waduh. Kamu udah kayak beauty vlogger apa? Iya gak sih? Nah di postingan ini tuh, kelihatan nggak? Ya nanti muka kamu jadi gelap yang cahayanya kan. Enggak. Kelihatan nggak? Nah jadi itu Q&A kita dan udah diposting di akun cerita Rain, karena akun cerita ini juga cukup apa ya, kayak terdiam setelah menikah, kita kayak kurang activity di situ, jadi kita Q&A dan akhirnya banyak pertanyaan dan kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama dari Halimah_NS. Kak, ceritain dong kenapa Kak Ri bisa langsung jatuh cinta sama Kak Dinda. Oh berarti ini aku ya? Cari yang bagaimana? Sebenarnya apa ya? Kalau menurut aku sih definisi cinta itu di awal dari berbaik sangka, ya kan? Karena aku di awal ketemu dia pun kayak nggak ada pikiran buat nikah, yang kedepannya kayak lebih ke, kita sering jelasin kalau itu cuma sebatas project doang. Tapi pas udah punya niat mau serius, aku tuh berbaik sangka ke dia, karena banyak orang sekarang tuh yang hubungannya cuman jadi sebatas rencana doang, karena apa ya, belum apa-apa udah nanti mikirnya dia begini, terlalu banyak pikiran kotor ke orang gitu loh. Sementara ya kita harus berpositif thinking. Nah itu yang aku lakukan ke dia, aku mulai dari positif thinking. Tapi aslinya? Ya itu alhamdulillah dari yang aku berpositif thinking ke kamu, akhirnya aslinya jauh lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Hey, kamu cari yang bagaimana? Gitu. Ya. Hey. Oke, next question. Kak, pernah nggak ngerasain cemburu? Terus gimana cara kalian ngungkapin rasa cemburunya? Siapa nih, pertanyaan buat ke siapa? Dua-duanya kali ya? Dua-duanya. Pernah nggak ngerasain cemburu? Enggak. Mustahil. Orang enggaknya gitu. Enggak. Iya, enggaknya kayak menyirat gitu. Pernah nggak? Pernah lah pasti. Terus gimana cara kamu ngungkapin rasa cemburunya? Ngambek. Lebih ke enggak sih, lebih ke diem ya yang ya. Awalnya Iya. diem. Tapi diem, jelasin ngambek dulu, cemburunya cemburu karena apa? Maksudnya kan nggak selamanya cemburu itu tentang orang ataupun apa gitu ya. Kadang kan kayak lebih fokus kerja, atau misalnya kayak lebih fokus ke ya selain kamu gitu loh, tapi kayak kerjaan. Cemburunya itu kalau aku nih ya, misalkan kita tuh kan sama-sama saling terbuka gitu kan, jadi kalau misalkan kayak ceritain tentang masa lalu atau apa ya udah biasa gitu. Tapi kalau ceritanya terlalu sering dan terlalu itu aja tuh kadang ada rasa cemburu juga gitu. Ingat nggak sih kita pernah di tempat karaoke? Di sini. Iya. Kayak gitu satu. Terus apa ya? Ya namanya perempuan pasti kayak cemburu tentang masa lalu atau orang yang pernah deket sama Ray yang kayak gitu-gitu tuh hal yang wajar sih. Tapi ya cemburunya gitu-gitu doang, nggak ada yang sampai, aku nggak pernah yang sampai Enggak sih. gimana kan. Enggak sih. Ya udah cemburu ngambek udah Gitu doang. bener kan. Iya. Nggak, jujur aja ya nggak apa-apa kok. Iya emang segitu. Jadi gini sebenarnya apa ya, kita pun tujuan bercerita tentang masa lalu tuh karena kita juga ngerasa kita ini temen hidup. Jadi sharing aja, dan apalagi Dinda juga dari awal nikah sampai sekarang itu kayak ngobrolin soal masa lalu tuh adalah kayak dia ngomong-ngomong aja gitu ke aku, dan aku Jadi juga kayak tipe sahabat iya gitu dan aku sih. juga tipe orang yang
enggak cemburuan gitu loh. Bahkan dia mau cerita tentang dia sama pacarnya dulu pernah misalnya kayak pernah ngerjain ini ataupun kayak punya momen-momen ini. Aku bukan tipe cemburuan, dan tapi di saat aku bercerita itu ke dia, mungkin itulah bedanya perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki itu diciptakan dua kali lebih sabar mungkin ya, karena dia cerita ke aku terima, ke dia belum tentu bisa diterima. Diterima ada tapi nggak semua ya, maksudnya Semua kalau gitu terlalu ya. awal-awal aku terima loh ya. Iya. Ya pokoknya gitulah. Itulah pokoknya. Gitu. Mau honeymoon kemana deket-deket ini? Kemana ya? Kemana ya? Ke Bandung? Ke Bandung, belum tahu. Sebenarnya pengen banget kemana-mana kita udah ada rencana ke Turki sama Adam juga kan? Iya, ada Sama rencana, Adam sama insya istri Allah. rencana, terus ke udah banyak buat rencana, cuman Kalau balik rencana, iya, balik kalau ke rencana mah kondisi, banyak ya, cuman balik ke kondisinya. kondisi baik dari kita secara fisik maupun kondisi PSBB dan yang di luar lain-lain. sana gitulah. Selama menjalani rumah tangga, apakah Kak Rey pernah ninggalin sholat, Kak? Ninggalin, jujur. Ninggalin sholat sih kadang tuh, tapi nggak Rey doang ya, maksudnya kadang aku juga suka, misalkan kayak subuh kadang suka kelewatan kalau kita lagi bener-bener capek nih habis kerja itu sih, atau yang lagi di jalan nih, tapi di jalan pun juga kamu nyempetin untuk sholat di mobil jalan. sih. Jadi sebenarnya bukan ninggalin sih, kayak bolong gitu loh, nggak mungkin nggak, ya iya tetap salah kita sih, cuman maksudnya emang kondisinya yang kayak bukan sengaja meninggalkan sih. Yang kita juga usahain kayak di mobil pun kayak tetap sholat. Kalau misalnya kayak kita misalnya ke mall terus sudah mau nyampe mall belum habis waktu, ya udah daripada kita kehabisan waktu mending sholat di mobil selagi pakaian kita masih pantas, masih tertutup aurat, ya udah gitu tayamum gitu. Tapi kalau misalkan kayak tidur nih kayak subuh gitu ya, kita tuh udah capek banget biasanya, banget, terus handphone tuh udah pasti ada alarm kan, handphonenya Rey. Nah itu tuh tetap aja kalau misalkan lagi nggak kedengeran ya udah bablas gitu. Cuman kita tetap memaksimalkan ya, itu cuman bagian kecil sih, bagi sebagian kecil kita tetap memaksimalkan, baik di aku pun mengingatkan dia pun mengingatkan aku kayak gitu. Next, Dinda kalau punya anak nanti anaknya boleh nggak jadi aktor atau aktris yang dibotakin kayak Dinda dulu? Kalau aku sih, aku terserah maunya anakku sih, selagi itu Setuju. buat dia bahagia, buat dia happy. Setuju. Dan tidak merugikan. Maksudnya aku pasti kasih tahu dulu kalau kayak gini resikonya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan dia mau menerima dengan resiko itu, dia tahu konsekuensinya apa, ya kenapa enggak, kenapa kita sebagai orang tua harus melarang, ya nggak sih? Iya, selagi itu positif, terus misalnya kayak dia mau menuangkan karyanya di situ, ya wes, kita selaku orang tua cukup mensupport dan menjaga sih sebenarnya, jangan sampai lewat porsinya. Ih, kita sebagai orang tua, wadaw, amin ya Allah, amin. Kakak, aku mau tanya, kira-kira Kak Dinda kalau dikasih rezeki buat main film lagi, mau genre yang gimana? Terus kalau dipasangkan dengan lawan jenis, Kokore udah siap apa belum? Aku genrenya gimana ya kalau dikasih rezeki buat main film lagi? Pengen explore sih. Iya sih, mana aja, Explore. apa aja. Bahkan kamu pernah bilang ke aku pengen dapat peran psycho ya? Iya, tapi itu sebelum nikah ya? Sebelum Oh, aku hijab. gitu. Pengen ini sih, mungkin di dunia acting yang menurut aku kayak pengen explore aja sih sebisa mungkin gitu. Gitu, dan kamu siap nggak kalau aku dapat lawan jenis? Sebenarnya balik lagi sih, kayak aku sama dia selalu bilang kayak karena ini berhubungan dengan diri sendiri juga, jadi dari segi kamunya tuh gimana. Kalau aku sebenarnya karena emang di awal kita udah mengusahakan untuk tidak, tapi kita tetap nggak bisa terlalu saklek segitunya juga, kita kedepannya sambil berjalan sambil belajar juga kayak gitu. Cuma kita mengusahakan kalau boleh ya tetap kita berdua. Ya kalau boleh, kalau misalnya kayak dapat peran, misalnya nih kayak peran aku jadi abang yang nggak ada pasangan gitu kan, itu nggak apa-apa. Terus begitu pun Dinda gitu. Karena kan sudah melihat situasinya sekarang kan, kita tuh udah suami istri, maksudnya kalau kita ngejar pahala kan, maksudnya kan ya
mainnya berdua yang kayak gitu sih. Iya gitu. Terus Tapi ditambah juga setelah menikah kan kita udah punya tanggung jawab masing-masing, yang dimana mungkin rezeki dari situ gitu. Iya. Itu kan kita punya tanggung jawab. Nanti kalau punya anak, punya tanggung jawab anak, gimana buat ngasih makan, ngasih nafkah ke keluarga. Jadi kita nggak juga bilang enggak, tapi kita lebih ke let it flow aja, ngalir. Oke. Next. Siapa yang lebih boros belanja? Maaf, barangku kecil-kecil. Tapi boros Kak itu. Bukan, tapi maksudnya sering belanja nggak? Tapi kepake nggak? Dipakai sih. Barang-barang siapa yang aku belanja? Kita. Iya udah. Tapi yang lebih mahal siapa? Kamu. Kamu. Kamu lah. Iya ya. Kamu lah. Sama deh. Iya. Kita. Udah nggak ada yang lebih aku. boros. Udah nggak. Pokoknya setelah menikah udah nggak ada aku, nggak ada kamu, ya kita. Next. Aku sempat penasaran kenapa Kak Arya dijadiin close friend sama Kak Dinda di saat kalian aja baru sekali bertemu. Oke. Jadi gini, aku tuh anaknya tuh gimana ya? Aku tuh punya banyak temen, tapi aku juga lebih mengutamakan privacy ya. Kita tuh sebagai public figure tuh susah banget kan untuk menjaga privacy. Tapi aku seneng nih punya temen banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma Ray doang gitu, tapi kayak banyak banget teman-teman aku lain yang aku jadiin close friend dulu ketika belum nikah ya. Sudah menikah juga banyak pas aku lihat. Tapi kan udah aku dikit ya. Iya. Udah aku Jadi kurangin. sebenarnya close friend-nya dia tuh bukan close bukan friend. gebetan ya, bukan. Bukan teman, maksudnya lebih ke ya udah yang teman-teman kenal, beneran kenal gitu. Gak pernah berkenal secara langsung ya. Makanya kayak dulu aku tuh nggak gitu suka posting sama pacar buat umum gitu ya, buat publik. Tapi aku kasih tahu ke teman-teman aku. Jadi banyak orang yang nggak tahu aku tuh pernah 7 tahun pacaran yang kayak aku pernah bilang. Tapi teman-teman aku tuh rata-rata pada tahu. Termasuk aku waktu itu tahu kan. Iya, termasuk kamu tahu. Tapi di close friend pun dia posting sesuai ini sih. Nggak aneh-aneh, ibarat kan ya posting cuma buat kasih teman-teman. Kayak itu, waktu itu kamu pernah posting tentang mantan kalau nggak salah, tuh cuma di mobil doang, terus lagi fotoin dia nyetir. ya, gitu. yang Jadi yang kayak gitu-gitu nggak, aja sih. jangan berpikir setelah di close friend buka hijab dan sebagainya, itu jauh dari itu. Enggak. Aku tuh Harus punya, dikontrol soalnya netizen tuh luas ini ya. iya. Luas banget, jadi Soalnya harus dikontrol. Aku tuh jadi close friend-nya aku adalah teman-teman aku aja, teman-teman yang emang aku pengen berbagi selayaknya, karena aku malas punya 2 Instagram, jadi itu selayaknya Instagram satunya yang buat teman aja yang Bahkan boleh tahu. setelah menikah tuh gitu. kaget close friend sampai 300-an orang. Iya. 300. Enggak sih, yang sebenarnya yang lebih dari itu yang aku teman-teman yang aku follow semua gitu loh ya. Iya, jadi beda klasifikasi close friend. Kalau dia tuh Iya. close friend lebih ke temen yang udah berjumpa gitu loh. Kalau mungkin kalau aku pribadi lebih ke ya udah sahabat. Dulu aku pernah punya second account kan, tapi kayak lama-lama malas buat pegang 2 akun. Jadi kayak ya udahlah. Nah, kalau yang second account itu tuh yang bener-bener deket banget. Itu kayak cuman nggak nyampe 20 orang deh kayaknya, kayak gitu. Gitu. Next. Ada niat menulis novel kisah perjalanan cinta kalian nggak, Kak? Kamu jawab yang Iya. Sebenarnya ada sih, ada banget. Cuman ya balik lagi kondisi sih, cuman kayak hal-hal seperti itu udah di-planningin, udah masuk di planning. Tinggal tunggu aja. Pokoknya semua tergantung kondisi fisik kita, insya Allah sehat terus ya yang pasti. Terus nggak terlepas dari support kalian juga. Insya Allah kalian tetap support biar pas keluar cereng pecah, kalian juga senang bacanya. udah pernah marah belum sama Dinda? Ceritain dong. Nggak pernah sih, karena sejauh ini tuh kalau misalkan Ray marah, lebih marahnya tuh diem, nggak pernah yang ngebentak atau nada tinggi yang kayak gitu tuh belum pernah sih. Ini aku beneran jujur loh. Iya, sebenarnya sebelum diam, jadi gini, aku tuh ya marah juga semua tuh ada sebabnya ya, maksudnya nggak melulu tentang hal besar ataupun kecil. Intinya jika ada yang kurang tepat, jadi dikasih tahu gitu. Dan Yeah. aku jadi sebelum diam itu aku kasih tahu dulu nih, kayak nggak boleh gitu ya, karena ini kamu istri suami nggak boleh gitu. Jadi kayak balik lagi, kita kan tujuan marah bukan buat kayak nyudutin atau itu, lebih ke mau mendidik jika ada yang kurang tepat gitu, karena nggak melulu tentang salah ya, ada kadang udah bener tapi kurang tepat aja kayak gitu. Terus aku juga
belajar sih. Ini kata orang kalau mau belajar tuh harus jelas nih an-nya. Nah aku dapat dari an Kang Dodi Hidayatullah. Jadi dia pernah belajar, terus dia ngasih tahu aku juga. Rata-rata tuh orang menikah ya, kayak tukar pikiran sama pasangannya. Terus waktu itu katanya nanya ke istri, kalau misalnya marah, kamu memilih aku diem atau mencurahkan gitu kan. Terus si istrinya jawab mencurahkan gitu, karena kan daripada nampung. Cuman itu rata-rata katanya itu jawaban pernikahan pertama, maksudnya baru-baru gitu. Tapi lama-lama tuh si istrinya bakal kayak yang lebih memilih sebenarnya naturalnya diem, karena balik lagi ke cowok ya, walaupun cowok sabar-sabarnya cowok dan rumah tangga pun menurut aku walaupun semanis-manisnya rumah tangga pasti bakal ada perdebatan ya, karena itu kan udah manusiawi lah kayak gitu. Cuman balik lagi si cowok ini posisinya suami itu sangat sakral mengeluarkan kata-kata sesuatu gitu. Jangan sampai nauzubillah min zalik kayak biasa kan ada yang bilang saking marahnya kayak pulangin ke rumah orang tua, itu kan termasuk talak juga kan. Jadi mending memilih untuk diem. Tapi diem itu bukan untuk memendam, tapi lebih ke menenangkan diri kayak gitu. Tapi kalau misalkan Reynya juga udah diem sih, aku langsung nanya gitu nggak sih? Dia langsung nanya dan ya udah. Tapi nanyanya bukan nanya yang ngambek, maksudnya lebih yang ke kamu, aku udah salah ya, kamu kenapa, lebih kayak gitu sih. Dan setiap kita nih 4 bulan menikah juga sebenarnya udah ada sih kayak problem-problem kecil-kecil gitu, kayak itu kan wajar kan ya. Cuman enaknya tuh aku sama dia karena emang sama-sama tahu porsinya. Setiap ada masalah kita pasti minta maaf satu sama lain. Karena aku selalu bilang ke dia juga, minta maaf tuh bukan berarti salah, tapi tanda menghargai suatu hubungan gitu kan. Jadi kayak tadi aja, kayak gini, kayak tadi misalnya ini dia tahu gara-gara aku nggak diajak pergi. Iya, terus bukan nggak diajak, aku pertimbangin tuh jauh, terus aku mau ngurus ke kantor-kantor pemerintahan gitu kan harus nunggu gitu. Terus sementara kan bilang, nah terus dia langsung ngambek katanya ngajak. Ya aku langsung bilang ke dia, cewek kan mau ikut-ikut terus. Aku bilang nggak boleh gitu ya, aku bilang kamu harus membiasakan diskusi, masa harus baru kayak gini aja dijadiin masalah, nanti kedepannya seperti apa. Jadi lebih ke ngasih pelajaran sih ya. Iya. Ngasih pelajaran, terus ya udah kayak gitu kan, itu kan jelas dia salah ya. Tapi aku tahu nih karena emang perempuan kadang tuh berat di mulut mereka. Aku juga ngeliat gerak-geriknya dia nih, dia mondar mandir, pas ngedekat gini feeling aku nih, minta maaf. Tapi pas datang tuh dia kayak yang nggak tahu mau ngapain, pergi lagi gitu kan. Terus akhirnya sebenarnya aku tahu nih kalau untuk melihat dia minta maaf, ya udah kita minta maaf aja duluan gitu loh. Kan balik lagi bukan siapa yang salah ya kan. Aku peluk dia, aku minta maaf ya kalau misalnya kurang berkenan atau salah. Baru dia ungkapin, iya aku juga minta maaf, aku yang salah. Tadi aku minta maaf tapi gengsi banget gitu. Jadi ya gitu, next. Panjang banget ya, buset. Syarat yang diajukan Rey ke Dinda dan Dinda ke Rey waktu ta'aruf apa aja? Syarat aku ketika dia minta aku itu, pertama aku nggak mau